Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini, pada kegiatan rutin kita. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui kajian rutin kita, yaitu Golden Habit Forum, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-117. Selawat serta Selawat salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini hadir bersama kita semua. Di antara kita semua, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah pada pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan implementasi dari Golden Habits, di mana topik spesifik pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan adab perjalanan atau safar. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai dan sampai kepada narasumber kita, mari sama-sama kita buka kajian Golden Habit Forum pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan layar kami persilakan kepada Ustadz Agus Sukaca. Silakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah sebarannya terjaga di seluruh pelosok tanah air, dan alhamdulillah ini sebagian besar partisipan jamaah Golden Habit banyak yang senantiasa hadir atau sebagian besar selalu hadir, ya. Ada Prof. Partino, ada Kiai Mustain, ada Ustadz Sairi, ya, ini ada Ibu Masria, dan lain-lain yang saya tidak mungkin sebut satu persatu, tapi selalu hadir di forum ini. Dan hari ini ada Prof. Ali Sauke yang dari UMKT yang juga hadir. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, ya, kita masih melanjutkan topik di Sabtu yang lalu terkait dengan safar, perjalanan. Dan perjalanan ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan, ya. Apalagi Bapak Ibu jemaah Golden Habit ini, ya, Bu Mas Riah berjalan ke Jepang, ya, ke Sulawesi, putranya tersebar di mana-mana. Prof. Partino banyak perjalanan, ya, bagi apa namanya untuk implementasi tugas-tugasnya. Prof. Ali Saukah juga perjalanan ke Samarinda, Solo, yang dan kita tentu, ya, sering melakukan perjalanan-perjalanan. Sehingga bagaimana?
kita menjadikan perjalanan-perjalanan kita itu sebuah event yang punya makna tinggi. Oleh karena itu, kita mesti melakukan perjalanan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi masih seputar adab safar. Jadi ini merupakan kelanjutan dari bahasan kita sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adab safar ini mulai sebelum berangkat. Ketika kita memutuskan untuk safar pada menit-menit terakhir sebelum berangkat, ya, itu adabnya kita melakukan sholat safar, kemudian berpamitan dengan anggota keluarga, berjabat tangan dengan anggota keluarga, baru keluar rumah dengan tawakal. Ini sebelum kita bergerak melakukan perjalanan. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Kemudian ketika berangkat, kita naik kendaraan, menempati tempat duduk yang sesuai. Apalagi kalau kendaraannya adalah kendaraan umum. Ya. Kalau kendaraan umum berarti kita mesti menempati tempat duduk yang memang diperuntukkan untuk kita. Jangan mengambil hak orang lain, hak tempat duduk orang lain, ya, sehingga kita gunakan. Ini bagian dari adab. Ya, kita mesti menjaga hak orang lain. Ya. Apalagi kalau kita misalnya sekarang misalnya naik pesawat, ya sekalian sudah ada tempat duduknya. Kereta pun sekarang sudah ada tempat duduknya. Itulah hak kita. Ya, yang bukan hak kita itu hak orang lain. Ya. Saya masih sering menemukan ya, di pesawat itu orang yang menempati duduk sembarangan saja sehingga terpaksa harus dipindah oleh pramugari untuk menempati tempat duduknya. Ini bagian dari adab, ya, bagian dari adab. Nah, dan eh, sebelum kendaraan bergerak, kita mesti membiasakan berdoa. Ya. Ini doanya, ya, ini sudah kita bahas pada Sabtu yang lalu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini selama di dalam perjalanan. Ya, selama di dalam perjalanan. Begitu kendaraan sudah bergerak, kita masih di dalam perjalanan, ya. Itu adabnya kita diminta oleh Rasulullah untuk banyak berzikir. Jadi Rasulullah SAW, ya, ini hadis dari Abu Darda, ya, bersabda kepadaku, hendaknya kamu selalu mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang selalu dituntunkan. Sehingga ketika kita tidak melakukan sesuatu, ya, kita duduk manis, ya, maka hendaklah zikir ini selalu kita lafalkan. Ya, ya, boleh menggerakkan bibir, boleh di dalam hati. Subhanallah, Maha Suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Wala ilaha illallah, ya, tidak ada ilah kecuali Allah, Allahu Akbar. Ya. Ini mestinya mengiringi perjalanan kita, banyak melakukan zikir. Tapi zikir juga bisa kita gunakan dengan cara yang lain. Kalau saya biasanya ya naik pesawat itu ya saya manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Satu perjalanan ya bisa selesai satu juz, misalnya kalau perjalanannya lebih dari setengah jam ya, itu begitu kita duduk manis sudah kita bisa buka HP kita, ada aplikasi Quran, di situ kita baca Al-Quran, baca Al-Quran. Itu juga bisa menjadi bagian zikir. Ya.
Ya, jadi kalau kita sedang mungkin ingin lebih santai gitu ya, artinya tidak membaca, kita ucapkan ini, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar. Maka kalimat tersebut akan menggugurkan kesalahan-kesalahan sebagaimana pohon menjatuhkan dedaunan. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis riwayat yang lain, riwayat Ahmad, itu akan apa menggugurkan dosa-dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Dari ucapan yang konsisten ya, dengan pemahaman akan makna zikir ini, maka akan menghapuskan dosa-dosa. Maka perjalanan kita ya, jangan hanya dipakai untuk ngalamun, domblong, ya. Kalau misalnya kita ngantuk mau tidur silakan, tapi ketika kita dalam kesadaran, ya, maka sebaiknya kita ber, berzikir, ya. Bisa membaca kalimat ini, ya. Bisa baca Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu adalah az-zikra. Al-Quran itu merupakan bagian dari zikir. Bahkan menurut saya, zikir terpenting itu adalah membaca Al-Quran. Karena di situ kita diingatkan bagaimana petunjuk-petunjuk Allah yang seharusnya kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Nah, ini di atas kendaraan. Boleh sambil baca buku, terserah apa yang dilakukan, yang penting adalah bermanfaat dan ini menjadi bagian zikir kita. Kemudian Bapak sekalian, ada kondisi-kondisi khusus ya, di mana kita dituntunkan ketika dalam perjalanan, ya, terutama ketika jalanan naik, yang kita baca adalah Allahu Akbar. Ini jalanan naik ini bisa kita pahami kalau naik pesawat itu sedang take off, ya. Take off itu kan naik, ya. Take off itu kita banyak membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita pakai kendaraan darat, ya lihat jalanan naik, zikirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau menurun, kalau pesawat lagi mau landing itu pasti menurun, ya. Maka yang banyak dibaca adalah Subhanallah, 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 Maha Suci Allah. Nah, kalau kita jalan darat, ya begitu ada jalanan menurun, yang kita baca adalah Subhanallah. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini mestinya kita masukkan di dalam memori bawah sadar kita. Ya. Ketika naik itu sudah otomatis Allahu Akbar. Ini bagian dari bagaimana menjadikan habit. Pokoknya kalau naik itu Allahu Akbar. Kalau turun, Subhanallah. Jadi ketika ketemu jalanan turun, Subhanallah. Jadi ketika yang geronjong turun, ya udah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Begitu naik, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bagaimana membiasakan di dalam Di dalam perjalanan kita. Zikirnya bisa baca Quran, bisa kalimat thayyibah, tetapi yang lebih spesifik ya, menurut Rasulullah adalah ketika naik Allahu Akbar, ketika turun Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah terbiasa ini ya. Kalau kita pergi haji umroh ya, bisa umroh di Tanah Suci, itu jalanan naik itu kan di pinggir jalan itu ada papan apa bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika jalanan turun itu Subhanallah. Itu menjadi semacam rambu jalan kalau di sana. Ya. Tapi di Indonesia belum ada itu yang membuat. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu bisa mencoba ya, memasang rambu-rambu jalan-jalan yang naik, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
jalan-jalan yang turun, subhanallah. Ini saya kira menjadi bagian bagaimana supaya orang terbiasa untuk mengucapkan Allahu Akbar ketika naik, subhanallah ketika turun. Kemudian selama perjalanan juga Rasulullah menuntunkan kalau melewati waktu sholat, ya, itu sholatnya di jamak kosor, ya. Terutama untuk sholat fardu, ya. Kalau sunnah kan beda ya. Ketika sholat fardu itu dilakukan dengan cara jamak kosor. Ya. Antara lain hadis dari Abu Daud, ya. Nah, dari Ibnu Abbas ya, dia berkata bahwa Allah Ta'ala ya, itu mewajibkan sholat lewat lisan Nabi kalian. Ya. Faradallahu ta'ala as-sholah ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadir arba'an wa fis safar rok'atain wa fil khawf rok'atan. Allah Ta'ala telah mewajibkan sholat lewat lisan Nabi kalian ketika menetap, maksudnya tidak bepergian, sebanyak 4 rakaat. Ini untuk sholat apa? Sholat duhur, ya, asar, isya. Ya. Di waktu bepergian menjadi 2 rakaat. Ya. Dalam kondisi perang, takut, ya, 1 rakaat. Ya. Ini tata cara sholat ya ketika sedang dalam perjalanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak yang memahami di dalam perjalanan itu kalau waktunya mepet itu baru dijamak dikosor. Kalau waktunya longgar tetap dilakukan dengan tamam, dengan lengkap. Ada yang memahami begitu. Tetapi kalau memahami hadis ini dan juga bagaimana pemahaman para pemimpin-pemimpin kita, ya, Bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah, ini bukan hanya sekedar kalau waktunya longgar, tapi ini menjadi bagian dari tata cara sholat ketika sedang melakukan perjalanan. Nah, karena Nabi menuntunkan demikian, maka yang utama kalau perjalanan itu ya sholatnya di jamak qashar. Ya, ya. Jadi yang duhur, asar, isya itu hanya 2 rakaat digabung dengan sholat 2 sholat. Ya. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, subuh nggak bisa. Ya, subuh nggak bisa. Nah, ini apa namanya pengalaman, pengamalan ya dari para pemimpin-pemimpin kita ya sholat itu kalau bepergian ya di jamak qashar. Jadi ini menjadi bagian adab ya, bagian adab sholat ketika kita di dalam perjalanan. Kalau kita ditanya mana yang lebih utama, kita lakukan kok jamak qashar atau tam ya atau lengkap. Ya. Nah, kalau menurut pendapat saya, karena Nabi menuntunkan seperti ini, yang utama adalah yang dituntunkan oleh Nabi kita. Ya, jadi kalau kita perjalanan, ya jamak, kosor. Jadi kalau Prof. Ali Saukah itu posisi netapnya di Solo, kalau ngajar di UMKT ke Samarinda, selama di Samarinda, nah itu tuntunannya adalah di jamak kosor. Ini cara melakukan sholat. Berapa jauh sebaiknya kita menjamak kalau kita perjalanan berapa? Ini ada hadis dari Abu Daud, apa riwayat Abu Daud ya. Dari Yahya bin Yazid Al-Hunai dia berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengkosor sholat. Maka Anas menjawab, apabila Rasulullah SAW bepergian sejauh perjalanan 3 mil atau 3 farsah, ini subah ragu, mil atau farsah, ya, maka beliau sholat 2 rakaat.
Jadi 3 mil. 3 mil itu kan hanya sekitar berapa? 4 kilo ya. Ya, 4 kilo lebih sedikit lah. Ya, ini sudah dijamak. Jadi kalau ada yang apa berpendapat bahwa harus 80 kilo itu bagian dari ijtihad. Ya. Baik sekalian, ini dekat. Dan kalau kita melihat pengamalan para pimpinan kita, saya beberapa kali mendampingi Allah Yarham Pak Arfaruddin, ya. Itu rumahnya di Jalan Sikditiro di Jogja. Nah, ke Prambanan, Prambanan itu ya mungkin sekitar berapa kilo ya dari sana, ya nggak sampai 15 kilo. Ya. Itu beliau jamak. Ya, beliau jamak. Bahkan ketika bepergian dari Solo mau pulang, ya, maghrib sampai di Prambanan, itu padahal kalau langsung itu hanya kurang lebih 15 menit pulang, ya. Itu di Prambanan, itu singgah sholat, itu dijamak dengan Isya. Ya. Jadi ini menikmati kemudahan. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan kemudahan ketika perjalanan. Mestinya kita gembira untuk apa? Untuk menjalani kemudahan ini. Senang diberikan kemudahan. Dari 4 hanya 2 kita lakukan. Itu mestinya kita senang. Itu kalau saya sering mengibaratkan seperti kita belanja di di toko, ya. Dibilang kita lihat barang yang bagus gitu. Berapa ini harganya? Wah, ini harganya 100.000. Tapi karena Bapak itu datang yang pertama, ini kita berikan diskon khusus. Diskonnya 50%, sehingga Bapak cukup membayar 50.000. Nah, ini diskon ini, masa kita mengatakan, enggak, saya punya uang 100.000, saya beli 100.000 saja. Nah, kalau kalau kita kan senang dikasih diskon, oke, ini berarti 50.000 bisa saya gunakan untuk yang lain. Nah, Allah memberikan diskon, ya, Allah memberikan kemudahan, mestinya kita senang dengan kemudahan yang Allah berikan ini. Nah, kalau kita senang dengan kemudahan yang Allah berikan, Allah juga senang. Maka ya sebaiknya kita tidak, oh saya kan waktunya panjang, ya, saya tidak memerlukan diskon itu. Ya, itu ibarat kita punya uang banyak, dikasih diskon nggak mau. Ya. Padahal kita bisa manfaatkan untuk yang lain. Ini termasuk bagian dari adab ketika kita melakukan perjalanan. Ya, ya. Baik sekalian, selama berapa lama itu di jamak kalau kita perjalanan? Misalnya Prof. Partino sekarang kalau ke Papua itu perjalanan itu. Kalau di Papua misalnya 2 minggu, apakah di jamak terus? Ya. Prof. Ali kalau ke Samarinda 2 minggu, apakah di jamak terus? Nah, ini ada hadis yang menarik, ya, juga dari Ibnu Abbas, ya, dia berkata Rasulullah SAW melakukan safar, kemudian, ya, apa namanya, itu safa fasolatis ata asyara yauman rok ata ini, ya. Beliau bepergian selama berapa? 19 hari. Beliau sholatnya berapa? Rok atain. 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi Rasulullah 19 hari. Ini contoh bepergiannya 19 hari tetap di jamak. Jadi kalau kita melakukan safar 2 minggu, ya, 3 minggu, selagi niatnya masih safar, ya, ini utamanya adalah jamak. Ya. Ini sebagaimana yang diamalkan oleh apa namanya pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh panutan kita, ya. Bukan karena nggak punya waktu, tapi karena itu gembira dengan apa? Dengan kemurahan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Masa diberikan kemudahan kok kita pengen yang sulit? Ya. Allah tidak
apa tidak menginginkan kesulitan bagi kita, tetapi Allah menginginkan kemudahan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah mengendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Nah, kemudian ini marilah kita nikmati. Nah, setelah kita selesai perjalanan, maka tuntunannya adalah supaya segera pulang. Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan urusannya saat bepergian, hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya. Ini jangan apa namanya eh, ditunda-tunda, begitu selesai segera pulang. Nah, ketika pulang ya, itu sesampainya di rumah disarankan takbir 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Bahkan Akbar. Setelah takbir ya, kita membaca ayibun insya Allah, taibun, abidun, hamidun, li Rabbina, jangan, betul jangan. sajiduna. Sadaqallahu wa'dah wa nasra abdah wa zamal azaba wahdah. Nah, ini tuntunan. Mari Bapak Ibu sekalian, ini kita jadikan bagian dari kebiasaan kita ketika melakukan safar. Jadi insya Allah safar kita itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermakna sehingga sesuai dengan doa kita ketika mau berangkat, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza al birra wa taqwa. Ya Allah, aku memohon safar kami, perjalanan kami ini kebaikan dan takwa. Insya Allah kalau adab yang dituntunkan Rasulullah ini kita lakukan, maka Allah akan memberikan kita kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan menjadi habit atau kebiasaan kita. Hadanallah yakum ajmain. Ya. Berkenan Bapak-Bapak yang lain memberikan apa insight, penguatan, tambahan-tambahan sehingga ini akan menjadi bagian dari kebiasaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.